Salah satu alasan kita untuk terus bersyukur kepada Allah adalah rahmat Allah yang begitu luas. Kasih sayang Allah yang begitu dalam kepada kita. Tidak hanya kepada khusus untuk orang beriman saja, tetapi ada Allah yang maha pengasih, maha penyayang bahkan untuk orang yang tidak beriman. Dari nama Allah Ar-Rahman. Dalam sebuah hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dirinya, tentang zatnya, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya rahmatku mendahului azabku. Dan salah satu rahmat Allah adalah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, fima ma'nah man shallal fajra fil jama'ah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang pada hari itu dia salat berjamaah, salat subuh, maka seharian itu dia menjadi tanggungan Allah. Allah akan mudahkan semua urusannya. Allah akan lapangkan seluruh kesempitannya. Allah akan angkat kegundahannya. Fahuwa fi dhimmatillah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seorang kawan, ya, seseorang punya kawan yang seorang kapolda atau kapolres atau mungkin sekedar kapolsek. Lalu temannya ngomong, saya lagi di kota ini nih, mohon izin. Lalu yang kapolsek tadi bilang, aman, kami jamin. Pasti dia merasa aman. Kemana pun, tidak berhelm pun ke Sudirman santai. Oh, kok berani? Kawannya, kok bintang. Bintang baru itu Pak. Kalau salat subuh berjamaah, yang menciptakan bintang yang menjamin kita. Itu baru komandan yang menjamin. Kalau solat subuh berjamaah, Tuhannya komandan yang menciptakan komandan. Allahu Akbar. Fahuwa fi dhimmatillah. Dan kata Rasulullah, athqalu salatin 'alal munafiq salatul fajr wa salatul isya atau kama qala. Salat yang paling berat untuk orang munafik itu adalah salat subuh dan salat isya. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud solat subuh di sini adalah solat berjamaah subuh ke masjid. Salah satu sebabnya di zaman itu adalah, jadi sebab Bapak Ibu dimuliakan Allah, sebab itu terbatas. Tapi hukum yang terkait dengan hadis itu tidak terbatas dengan sebab. Artinya, walaupun para ulama memberikan alasan, salah satu alasan yang terbatas, kenapa disebut solat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah berjamaah subuh dan isya? Karena di zaman dahulu, terutama di zaman Rasulullah SAW, tidak ada penerangan, tidak ada lampu, paling 1-2, tidak banyak. Dan kalau tidak salah, penerangan pertama di Masjid Nabawi itu di zaman kekhalifahan Amirul Mukminin setelah Khulafaur Rasyidin. Artinya di zaman Rasulullah tidak ada lampu yang, coba solat subuh kita bisa melihat wajah saudara kita. Oh, hadir si fulan, hadir si fulan. Lihat sobok jo apa fulan Pak? Lahi, kami solat subuh sama tadi, ketemu. Karena nampak ada lampu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman dahulu tak ada lampu, sehingga orang munafik tidak mau pergi salat ketika gelap. Kenapa? Tidak ada orang yang menceliak kami sembahyang. Kalau solat zuhur nampak, solat dia. Solat asar nampak, solat maghrib masih. Tapi kalau solat subuh gelap, tidak ada yang nampak. Kalau orang munafik itu solat memang hanya untuk dilihat dan dinilai oleh orang lain. Oh, dia ke masjid, oh dia berjamaah, oh dia meluruskan saf, oh dia begini. Karenanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, berat bagi mereka. Memang sebab kenapa Rasulullah sebut orang munafik itu berat solat berjamaah subuh dan isya, terbatas ketika tidak ada lampu. Itu salah satunya. Yang itu pun kata para ulama. Tetapi Bapak Ibu dimuliakan Allah, hukumnya berlaku sampai hari ini. Artinya, ketika bayangkan sudah ada lampu pun masih malas salat. Sudah nampak, sudah ketemu, bahkan sudah dinilai oleh orang, walaupun bukan itu yang menjadi standar kita, masih malas salat untuk ke masjid. Maka ini menjadi perhatian kita. Bersyukurlah kita dengan rahmat Allah ketika Allah mudahkan kita untuk ke masjid, khususnya
solat subuh dan solat isya. Tentunya Bapak Ibu dimuliakan Allah, salat asar punya keutamaan tersendiri ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah seluruh salat dan salat yang di tengah. Sebagian ulama menafsirkan salat di tengah ini maksudnya adalah salat asar. Dan Allah juga bersumpah dengan waktu asar, wal asr. Salat zuhur juga punya keutamaan, salat maghrib juga punya keutamaan. Karenanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, bersyukurlah kita. Allah masih mudahkan untuk salat subuh berjamaah. Fahuwa fi zimmatillah. Jadi barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka Allah tanggung semua urusannya. Jadi kalau seandainya pamunyo di hari Selasa, rasanya banyak urusan yang kemambarian kapalo, mulai dengan salat subuh berjamaah di masjid, itu minimal. Apalagi kalau dia mulai dengan tahajud, itu tentu lebih berkah dan lebih mendatangkan kebahagiaan. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Alhamdulillah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita lanjutkan hadis nomor 33. Mungkin Bapak Ibu masih ingat atau lupa-lupa ingat atau mungkin lupa. Hadis nomor 32 ketika Rasulullah bersabda dengan sabdanya yang sangat singkat, la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan kemudaratan untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Itu salah satu maknanya. Dan salah satu bentuk pencegahan untuk memberikan kemudaratan untuk orang lain atau untuk diri sendiri ada di hadis nomor 33. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bi da'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadithun hasan rawahu al-Baihaqi. Dan hadis ini ada beberapa riwayat lain. Hadis dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Abul Abbas. Cie orang itu. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Abul Abbas. Cie orangnya itu. Siapa beliau? Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min sigar as-sahabah, a'lamun nasi bit-ta'wil wal Qur'an, wat tafsir, wal fiqh. Ibnu Abbas ini adalah manusia yang paling mengerti tentang takwil. Apa itu takwil Bapak Ibu dimuliakan Allah? Takwil itu adalah mengalihkan makna. Maksudnya membuang makna yang dekat, mengambil makna yang jauh, itu takwil. Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Allah, buatlah anak ini, yaitu Ibnu Abbas, waktu itu beliau masih kecil sepupu Nabi, buatlah anak ini paham dengan agama dan ajarkan dia ta'wil, sesuatu yang tidak semua orang mengerti. Sedikit sekali. Salah satunya Ibnu Abbas yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi ta'wil itu Bapak Ibu adalah mengambil makna yang jauh, membuang makna yang dekat. Maksudnya apa? Contoh. Ini contoh saja, tidak memicu perdebatan. Seperti yang ada di media sosial hari ini atau di YouTube, itu saja tontonannya sekarang. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yadullahi fawqa aydihim. Terjemahannya adalah tangan Allah di atas tangan mereka. Yadun, tangan, itu punya beberapa makna. Yang beberapa makna ini berada pada level dekat, agak jauh, jauh, sangat jauh. Coba, apa arti kalau dikatakan tangan dia? Berarti bisa jadi tangan, bisa jadi kekuatan, bisa jadi kekuasaan, bisa jadi kelincahan. Kan itu makna yang ada pada tangan. Nah, kalau takwil buang makna yang terdekat. Apa makna yang terdekat dari yadun? Tangan? Ya tangan.
Buang itu. Ambil makna yang terjauh, apa? Kekuasaan. Itu takwil. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang berakidah Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwa perlu takwil. Gunanya apa? Agar orang tidak menyamakan tangan mereka dengan tangan Allah. Bagus tujuannya? Bagus. Karena di zaman Abul Hasan al-Asy'ari banyak orang yang menyamakan antara tangan makhluk dengan tangan Allah. Padahal laisa kamitslihi syai'. Tak ada satu pun yang menyerupai Allah. Itu takwil. Perlu dengan tujuan menyelamatkan pemahaman orang. Adapun mazhab tafwid, apa itu tafwid? Adalah orang yang bermazhab serahkan maknanya kepada Allah. Makna hanya Allah yang tahu, kalau arti kita tahu. Maksudnya arti dengan bahasa kita. Yadun artinya adalah tangan. Cuma tangan yang bagaimana, apa maksud hakikat dari tangan ini, serahkan saja kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Tak usah tanya-tanya bagaimana tangan Allah. Menanya bagaimana tangan Allah saja tidak boleh, apalagi membayangkan tangan Allah mirip dengan tangan kita. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, kedua tangan Allah adalah kanan. Artinya kita tahu, kanan kita tahu, tangan kita tahu artinya. Tapi maknanya, bagaimananya, jangan ditanya, apalagi membayangkan. Ini namanya mazhab tafwid. Cukup berhenti di terjemahan, di arti. Untuk mencapai hakikat apa yang dimaksud dengan tangan Allah, biarkan hanya Allah yang tahu. Bagus ini, bagus. Dengan tujuan agar tidak terselewengkan makna. Kan dua-duanya bagus. Dan ini dua-duanya muncul dari para ulama. Cuma ketika sudah berlebihan, ketika sudah ghulu, itu yang terjadi sekarang perdebatan. Di media sosial, ini membantah ini membantah ini. Allahu Akbar. Bingung, awam bingung semuanya. Karenanya Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kita harus merujuk kepada bagaimana para sahabat memahami ayat-ayat ini. Sebelumnya tentu kepada Rasulullah, lalu kepada para sahabat, para tabi'in. Karena Rasulullah bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Qalahu thalathan. Rasulullah mengatakan sebaik-baik zaman zamanku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Artinya bahkan untuk memahami teks akidah pun harus ikut orang terdahulu. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, dan perlu juga kita ketahui bahwa tidak semua masalah akidah itu usul. Ada yang furu'. Beberapa masalah akidah ada yang furu', artinya boleh terjadi perbedaan pendapat. Tapi masalah dasar akidah itu asal, usul, tidak boleh. Jadi Bapak Ibu, dalam agama kita ini ada istilahnya usul. Usul itu adalah sesuatu yang kita tidak boleh berbeda. Contoh, Allah satu, udah. Allah Esa, Qul huwallahu ahad, tidak boleh ada perbedaan. Apakah satu di langit, satu di bumi? Tidak ada perbedaan, pokoknya satu. Hanya Allah satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Hanya Allah satu, Esa. Tak ada duanya. Tidak ada sebelum Allah, tidak ada yang sebelum Allah, dan tidak ada yang setelah Allah. Ini usul. Beberapa yang lain usul. Tapi juga ada beberapa hal furu'. Kalau furu' berarti boleh terjadi perbedaan pendapat. Karena ijtihad, mengedepankan pemahaman yang hak, itu boleh pada masalah furu'. Nah ketika seseorang memahami sesuatu, besar kemungkinan beda pemahamannya dengan orang lain. Angka yang sama saja, angka 6 umpamanya, ambo tulis di siko angko 6, angkonya sama. Ambo sabui iko 6. Mungkin beliau menyebut 9. Padahal angkonya sama. Kenapa? Perspektifnya berbeda, latar belakangnya berbeda, dan seterusnya. Maka kalau sudah masuk bab ijtihad itu Bapak Ibu adalah menggunakan akal yang salim. Artinya bukan nafsu, bukan syahwat, memang akal yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah kalau sudah pemahaman,
maka besar kemungkinan masuk bab khilaf, ada perbedaan pendapat. Maka untuk masalah furu', sesuatu yang boleh berijtihad di situ, tidak masalah berbeda, jangan dipaksakan harus sama semua. Tapi untuk masalah usul, nah itu tidak boleh berbeda. Maka Bapak Ibu perlu kita tahu juga mana yang furu', mana yang usul, sehingga kita tidak mengentengkan perbedaan, juga tidak menyempitkan perbedaan. Nah itu, ketika masalahnya usul, la khilaf, tidak boleh ada perbedaan. Tapi kalau masalahnya furu' boleh berbeda. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, takwil, karena ini masalah di media sosial. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang suka menonton ceramah ustaz, apalagi ustaz ini membantah ini, ambo sarankan tak perlu diikuti. Cukup kita temui guru yang bisa kita datang langsung. Semua yang di Semen Padang ini ada Ustaz Urwatul Wuthqa, ada Ustaz Abrar Agung, ada Ustaz Mukhlis, ada Ustaz Ridha, ada Ustaz Kamrizal. Banyak di Semen Padang ini, itu guru-guru kita semua. Itu pun guru ambo, artinya saya guru, saya ilmu. Tanya ke beliau-beliau Pak Ibu. Tanya ke orang langsung, karena kalau di media sosial susah. Itu salah satu fitnah terbesar. Bahkan seorang guru mengatakan media sosial hari ini adalah dajjalnya dunia maya. YouTube, semua kan fitnah muncul. Akhirnya si fulan membenci ustaz, tidak usah undang ustaz ini, tidak usah undang ustaz ini, tolak ustaz ini, cegah ustaz ini. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini gara-gara takwil tadi ya. Jadi ini masalah akidah, karena memang salah satu praktek takwil itu ada dalam memahami akidah, dan salah satu sahabat yang didoakan oleh Rasulullah agar memahami itu adalah Ibnu Abbas, sepupu beliau, habrul ummah, tintanya umat ini. Tidak ada ilmu yang berbicara tentang agama ini kecuali bermuara kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ini luar biasa hadis ini, kata para ulama, asasun min ususil qada. Ini adalah salah satu prinsip peradilan Islam. Seorang qadhi, seorang hakim harus mengerti prinsip ini. Tidak hanya seorang hakim, seorang ayah pun, siapapun yang memutuskan perkara antara pihak yang bersengketa harus mengerti hadis ini. Apa kata Rasulullah di muqaddimah awalnya? Beliau mengatakan, "Lau yu'tan nasu bid'awahum", kalaulah setiap orang itu diberikan atas dakwaan mereka, sekedar lisan saja, wahai hakim, Ustaz Askar punya pitih, atau umpamanya ambo menuntut hakim, wahai hakim, Ustaz Hasan punya utang sama ambo 2 miliar. Kecik hakim, yo bayar. Kalau sekedar omong-omongan saja, kecik presiden awak omon-omon saja, Pak Ibu dimuliakan Allah, lalu diterima tanpa ada bukti, saksi dan segala macam, maka kata Rasulullah, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, akan terjadi tuntutan harta dan darah yang chaos, kacau balau, semua akan menuntut padahal tidak haknya. Kalau menuntut uang jelas bentuknya, kalau menuntut darah gimana? Seseorang datang pada hakim, wahai hakim, itu si fulan sudah membunuh ayah saya, bunuh juga dia. Kan menuntut darah. Tak boleh langsung diterima oleh hakim, oleh pengadil. Tak boleh, oleh qadhi, tak boleh. Ada kaedahnya. Tapi sebelum kita masuk ke kaedah itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah, di sini Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa manusia, SDM manusia itu memang, terutama terhadap agama, SDM manusia, sumber daya manusia, SDM ya, terhadap agama itu memang semakin ke ujung semakin rendah. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan semakin dekat kepada akhir zaman, amanah akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah mengisyaratkan bahwa ada kecenderungan manusia itu memang menuntut yang bukan haknya. Tidak punya ini, karehnya minta ampun. Lagi kalau di Minangkabau, mohon maaf, masalah tanah. Allah. Lah jale sertifikat sama orang tu lah rajin berpajak segala macam, nyambil tanah orang. Kalau dalam hadis Rasulullah mengatakan, lupa teksnya, dalam hadis kata Rasulullah yang artinya barang siapa yang mengambil tanah saudaranya sejengkal saja, sejengkal. Rasulullah tidak sabut sejengkal orang dewasa, tidak lo sabut sejengkal anak-anak, sejengkal. Maka nanti di akhirat Allah akan kalungkan kepada orang ini 7 lapis bumi. Ikut nak sejengkal Bapak Ibu, 3 hektar nyambil. 7 hektar, 10 hektar. Berani pula mendatangkan
pengacara mendatang padahal tidak punyinya. Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslim bighairi haqq laqiya Allah wa huwa 'alaihi ghadban." Allahu akbar. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengambil, kalau man iqtata'a ini bisa disebut memetik. Kalau memetik itu Pak Ibu banyak? Enggak. Kalau ada pohon mangga, yang dipetik itu pasti buahnya, daunnya, tidak mungkin pohonnya. Tidak ada orang mengistilahkan, makanya tu inyo memetik pohon, mencabut, mengambil kalau pohon. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang memetik hak seorang muslim tanpa hak, maka nanti dia akan menemui Allah sedangkan Allah dalam keadaan marah kepadanya. Awak saja tidak tahu apa-apa, tiba-tiba umpamanya, mohon maaf, kok contoh saja, kamu tidak tahu faktanya tapi contoh, di Semen Padang, di PT Semen Padang, pokoknya tiba-tiba seorang pekerja kecil atasannya, aku dimbawa di manajer. Allah, dimbawa manajer mangga, tidak tahu apa-apa tapi lah cameh ada aku. Ini Allah kita sudah diberitahu oleh Rasulullah bahwa barang siapa yang memetik hak yang bukan miliknya, padahal itu milik muslim yang lain, dia petik, dia ambil, maka nanti dia akan menjumpai Allah, dan Allah dalam keadaan marah saat itu. Dalam hadis lain kata Rasulullah, barang siapa yang memetik hak seorang muslim padahal itu bukan miliknya tanpa wajah yang hak, maka dia wajib masuk neraka dan haram dimasukkan ke surga. Memetik. Jadi memang Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kecenderungan manusia seperti itu. Karenanya Allah larang kita, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Allah. Jangan kalian makan harta saudara kalian mentang-mentang kalian punya kenalan pengacara banyak, atau kalian punya hakim, punya kenalan hakim, atau hakim itu kalian yang kasih beasiswa dulu, mentang-mentang dia punya hutang budi dan segala macam, lalu kamu tahu hakim ini akan memutus untuk kamu walaupun itu bukan punya kamu. Berbahaya, berbahaya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa, yang artinya barang siapa yang aku putuskan sebuah hak untuknya padahal itu bukan punya dia dan dia tahu, mungkin dia ini hebat berretorika, mungkin dia ini, lihatlah pengacara-pengacara, Bapak Ibu tahulah pengacara-pengacara di TV kan, Masya Allah, begitu betul cari uang nampaknya. Ngomong, ini yang paling benar dan seterusnya. Rasulullah putuskan, kata Rasulullah begitu, kalau saya putuskan, tentu Rasulullah memutuskan sesuai apa yang nampak. Kan dalam kaidah dikatakan nahkumu bil-zawahir wallahu yatawallas sarair. Kita ini menghukum yang nampak saja, adapun yang tidak nampak serahkan kepada Allah. Maka kata Rasulullah, kalau ada yang aku berikan, aku putuskan sebuah hak untuk dia padahal itu bukan punya dia, maka sesungguhnya aku sedang memberikan potongan api neraka kepadanya. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, di awal hadis Rasulullah memberitahu bagaimana adanya kecenderungan manusia. Jadi manusia ini memang ganas dan buas. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, memang dulu kita belajar ada rantai makanan Bapak Ibu kan. Yang tertinggi itu memang sebenarnya manusia. Shadow-nya makan. Kawan pun kadang makannya. Siapa? Manusia. Maka Bapak Ibu, kita yang sudah berilmu, sudah beriman, kalau memang mentok-mentok, biarlah kalah di dunia kok, biarlah. Karena kita, coba Bapak Ibu mau hidup berapa lama di dunia ini? 80 tahun, habis itu di akhirat khalidina fiha abada, kekal. Biarlah. Dan hak kita pasti dijaga oleh Allah bahkan sampai ke akhirat. Karenanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah potongan hadis, wa zulmun la yatrukuh. Ada sebuah kezaliman yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Apa itu? Yaitu ketika seorang mengambil hak orang lain.
Mungkin di dunia bisa kabur, di dunia bisa bersembunyi. Harun Masiku tu Pak Ibu, tersabit lah orang Pak. Kan tahu Harun Masiku Pak Ibu kan? Itu kamu nak tahu di mana nyuruhnya gitu. Tadi bawah meja sianya kini itu. Anggaplah betul dia mencuri uang dan anggap dia betul bersembunyi. Memang dia bersembunyi di sini. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Allah, ainal mafar, mau kabur ke mana? Subhanallah. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, jangan bangga kita, ambo punya hutang jawab Pak tu, tapi apa tu lupa, alhamdulillah. Jangan alhamdulillah Bapak Ibu. Itu musibah tu Bapak Ibu. Ambo patang pinjam piti apa tu, ambo patang pakai auto apa tu, ambo ada hak orang di tangan kita sampai menjelang kita masuk surga, menjelang kita meniti jembatan itu ditanya, diburu oleh Allah. Tak akan dibiarkan. Wa mallahu bidhallamin lil abid. Mustahil Allah berbuat zalim kepada hamba. Salah satu bentuk cara keadilan Allah adalah Allah tak akan biarkan ada hak orang yang terabaikan. Bahkan dalam hadis tadi, ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kan tadi engkau katakan memetik hak. Walaupun kecil ya Rasulullah," kata Rasulullah, walaupun dia mengambil siwak orang lain. Siwak Bapak Ibu, kayu siwak, tidak punya awak, tapi awak ambil tanpa hak. Ingat, Allah akan marah kepada kita. Na'udzubillah. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, di akhir hadis Rasulullah katakan, ini hendaknya seorang hakim, seorang qadhi jangan memberikan keputusan hanya omong-omong saja. Kalau ngomong-ngomong saja jangan. Caranya bagaimana? Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti harus diperlihatkan oleh pendakwa, oleh orang yang menuntut. Wal yaminu 'ala man ankar. Adapun sumpah itu diberikan kepada yang terdakwa. Contoh sederhana. Pemonyo ambo dan Ustaz Afdal bersiteru masalah uang 271 triliun dalam 6,5 tahunnya. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ambo menuntut hakim. Menuntut siapa? Menuntut Ustaz Afdal. Hakim, kok ada kawan ambo namanya Afdal. Dulunya pinjam piti ambo 271 triliun. Oh yo, jadi didatangkanlah Ustaz Afdal, datang ambo lah persidangan. Disebut di hakim, persidangan hari ini adalah kasus uang, pinjaman hutang, tuntutan uang. Afdal melawan Azka. Okey, berarti yang mudda'a alaih, yang terdakwa kini Azka. Afdal. Karena dia yang dituntut untuk membayar. Yang menuntut Azka. Lalu kata hakim, okey, kita mulai dengan Azka. Kamu yang menuntut? Ya. Mana bukti? Bukti dulu. Al-bayyinah namanya, bukti. Siapa yang wajib mendatangkan bukti? Azka, karena dia yang menuntut orang. Lalu bukti itu bisa jadi saksi. Bukti itu bisa jadi catatan. Makanya kata Allah, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Catat. Utang tu catat. Pernikahan dicatat. Akad jual beli, sewa menyewa, catat semua. Catat semua. Ada saksi dan ini. Kalau ada bukti, lalu hakim memeriksa, oh ini benar buktinya, ini sahih, maka hakim memutuskan Afdal wajib bayar ke Azka. Afdal tidak ditanya-tanya lagi itu kalau buktinya sahih. Tapi kalau buktinya tidak sahih, buktinya tidak kuat, atau mungkin Azka ini tidak bisa mendatangkan saksi, atau tidak ada bukti apa-apa, dia hanya omong-omong saja, maka hakim masuk ke tahap kedua. Suruh Afdal bersumpah bahwa dia tidak pernah meminjam uang, atau mungkin dia pernah minjam tapi dia udah bayar. Dia udah kembalikan hutangnya. Suruh bersumpah. Kalau dia tidak berani bersumpah, berarti Azka yang benar. Maka wajib bayarkan kembali hutangnya. Tapi kalau seandainya Afdal bersumpah demi Allah, tidak ada demi Rasulullah dah, haram. Tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Demi Allah kata Afdal,
saya pernah meminjam uang Ustaz Azka senilai 271 triliun dan saya sudah kembalikan. Demi Allah, wallahi tallahi billahi. Selesai, kata hakim, jelas sumpahnya. Karena kamu tidak punya bukti dan kamu atau buktinya tidak kuat wahai Azka, maka saya katakan afdal sudah bayar hutangnya karena dia bersumpah. Itu urutannya Bapak Ibu. Jadi minta bukti dulu, verifikasi bukti. Kalau buktinya benar, kuat, sah, maka tidak perlu dengar sumpah dari yang terdakwa. Ini dasarnya dulu. Tentu sekarang banyak pengembangan. Bahkan kalau tidak salah, kalau kasus korupsi Bapak Ibu, tipikor itu, di pengadilan tipikor, itu bahkan terdakwa dituntut untuk membuktikan kalau dia tidak korupsi. Sebaliknya, kalau yang tadi kan dituntut betul tidak ada. Kalau tipikor dituntut betul tidak kamu tidak korupsi. Coba buktikan kamu tidak korupsi. Nah itu pula kalau tidak salah begitu. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, hadis ini menjadi dasar saja dulu. Adapun pengembangannya tentu sesuai dengan maslahat, tetapi ini dasarnya. Dan terakhir Bapak Ibu dimuliakan Allah, hati-hati dengan sumpah palsu, bahaya, dan hati-hati dengan syahadatuz zur, persaksian palsu, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Salah satunya adalah bersaksi palsu. Dan dalam sebuah hadis kita tutup dengan ini, Rasulullah bersabda, al-qudatu thalathah, hakim itu 3. Ithnani finnar, 2 di neraka, wa wahidun fil jannah, 1 di surga. Jadi Bapak Ibu, coba hitung Bapak Ibu, para hakim di Indonesia kok. Kata Rasulullah nih, 2/3 di neraka. Hanya 1/3 yang di surga. 3 hakim, 2 di neraka, 1 di surga. Siapa yang 2 di neraka ini? Kata Rasulullah, yang pertama, ya'lamul haq wa lam yaqdi bihi. Dia tahu kebenaran, tetapi dia tidak hukum dengan itu. Dia tidak putuskan itu. Dia tahu yang benar si fulan, tetapi dia benarkan yang salah. Finnar, masuk neraka. Atau yang kedua, la ya'lamul haq, dia tidak tahu kebenaran, tapi tetap juga dia putuskan perkara orang. Ini tidak tahu dah. Lekue, ini ragu-ragu lekue kau yo. Yang malah yang batu aku. Ini apa saja? Manca iko pada iko, anca iko. Itu nyo putuskan siapa Bapak Ibu? Finnar, masuk neraka. Allahu Akbar. Siapa yang masuk surga? Kata Rasulullah, dia tahu yang hak dan dia putuskan dengan itu. Jadi Bapak Ibu, ya inilah Islam, mengatur segala hal, mengatur semua hal, dan memotivasi kita untuk benar-benar menjaga. Kalau itu hak, dijaga. Kalau itu bukan milik kita, tidak usah diminta, tidak usah dituntut, apalagi dibawa pula ke pengadilan padahal bukan milik kita. Kadang ada alasan orang, mohon maaf Ibu, coba saja dulu, mana tahu dah pe. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu dimuliakan Allah, inilah hadis nomor 33. Sebenarnya pembahasannya lebih panjang lagi, tapi karena ilmu dan waktu yang terbatas, ya kami mohon maaf, cukup sampai di sini saja. Semoga Allah cukupkan kita dengan yang halal-halal saja. Karena ada doanya, Allah makfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal-halal saja. Yang haram itu biarlah tidak masuk. Biarlah banyak, yang penting halal. Itu doa awak. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.